Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan identifikasi dan seleksi potensi desa berbasis IDM untuk pengembangan desa wisata. Sesuai dengan Permendes nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial atau IKS, Indeks Ketahanan Ekonomi atau IKE, dan Indeks Ketahanan Lingkungan atau ekologi, di mana IDM berfungsi memberi arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan desa, dan partisipasi masyarakat atau non-pemerintah. IDM bertujuan mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, energi, air bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan, dan ekologi. Kemudian, klasifikasi atau strata desa atau status IDM dibedakan menjadi 5. Pertama adalah desa mandiri, di mana skor IDM-nya lebih besar dari 0,8155. Kemudian desa maju dengan skor IDM antara 0,7072 sampai dengan 0,8155. Kemudian desa berkembang yaitu dengan skor antara 0,5989 sampai dengan 0,7072. Kemudian desa tertinggal dengan skor antara 0,4927 sampai dengan 0,5989. Dan desa sangat tertinggal dengan skor IDM-nya lebih kecil atau sama dengan 0,4907. Data potensi desa. Nah, di manakah nanti teman-teman dapat menemukan data potensi desa? Jadi sesuai dengan inputan desa pada dashboard IDM desa, nanti dapat dilihat pada SID, Sistem Informasi Desa, pada menu publikasi, tinggal di-download sehingga akan diketahui desa tersebut berkaitan dengan model desa. Apakah desa tersebut termasuk desa bersih narkoba atau bersinar, desa ramah perempuan dan peduli anak, desa kampung KB, apakah termasuk desa inklusif dan sistem akuntabilitas sosial, apakah termasuk desa cerdas, desa peduli kesehatan, desa peduli keluarga, desa peduli perlindungan sosial, desa damai berkeadilan, desa peduli pendidikan, desa tanggap budaya, desa inklusi, desa anti korupsi, desa sadar hukum, ataukah desa tersebut masuk dengan desa konstitusi. Nah, ini adalah berdasarkan nanti inputan teman-teman di desa dalam dashboard idm.kemendesa.go.id dan nanti dapat dilihat model desanya. Kemudian juga dapat dilihat berkaitan dengan potensi dari desa tersebut. Apakah desa tersebut memiliki potensi wisata alam? Misalnya apakah wisata pantai, wisata pegunungan, wisata laut atau danau, wisata hutan, wisata sungai, wisata air terjun, atau wisata permandian sumber air panas. Ataukah desa tersebut memiliki wisata buatan, misalnya wisata embung, wisata kolam permandian umum, atau wisata taman. Di samping itu juga bisa dilihat apakah potensi desa itu termasuk wisata budaya yang memiliki wisata budaya desa wisata, wisata sejarah dan religi, wisata kuliner, wisata seni dan tradisi, ataukah desa tersebut merupakan kawasan, apakah dia termasuk kawasan hutan, kawasan tambang di desa, kawasan perkebunan, atau kawasan pesisir pantai. Nah, itulah data-data yang dapat kita lihat berdasarkan inputan desa dalam dashboard idm.kemendesa.go.id dan nanti dipublikasikan lewat sistem informasi desa sehingga dapat ditemukanali berkaitan dengan data potensi desa. Nah, setelah kita mengetahui berkaitan dengan status daripada IDM desa, kemudian kita juga mengenali potensi desa.
Nah, di sini kita bisa nanti melakukan seleksi potensi wisata atas status IDM dan potensi desa sehingga dapatlah dikembangkan desa wisata yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Misalnya, apakah status desa itu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal, kemudian potensi desanya apa, apakah termasuk potensi alam, kemudian memiliki potensi budaya, atau memiliki potensi kawasan, dan lain-lain. Jadi nanti dihubungkan antara status IDM dengan potensi desa, sehingga dapat ditentukan ataupun dikembangkan desa wisata. Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial ini. Adapun langkah yang dilakukan adalah untuk menemukan berkaitan dengan wisata yang sesuai dengan status IDM dan potensi desa dapat dilakukan dengan menggunakan SWOT berbasis IDM. SWOT itu adalah pertama strength, kekuatan. Jadi di sini mengidentifikasi kekuatan yang muncul dari peningkatan IDM. Misalnya kemajuan dalam sektor pendidikan atau kesehatan, bisa kita lihat. Kemudian W-nya itu adalah weakness, yaitu kelemahan. Di sini kita menganalisis kelemahan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur yang masih kurang memadai, itu misalnya. Kemudian O, opportunity atau peluang. Di sini menilai peluang pengembangan desa wisata yang muncul dari peningkatan IDM. Selanjutnya T, yaitu threats, ancaman. Di sini kita mengidentifikasi ancaman yang bisa menghambat pengembangan seperti ketidakstabilan ekonomi lokal. Jadi inilah yang bisa digunakan untuk melakukan analisa, yaitu SWOT berbasis IDM untuk menentukan wisata desa tersebut. Sebagai salah satu contoh, di sini kami perlihatkan analisis SWOT berbasis IDM untuk seleksi potensi desa wisata. Di sini aspek yang akan kita lihat adalah pertama aspek IDM yang rendah, kemudian potensi alamnya ataupun potensi budaya, serta infrastruktur yang rendah. Jadi misalnya dari aspek IDM yang rendah, misalnya desa tersebut termasuk desa berkembang. Nah, di sini berdasarkan analisa SWOT dapat kita lihat kekuatan desa tersebut, jadi potensinya yaitu untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, itu memungkinkan. Kemudian kelemahannya yaitu dukungan dan sumber daya yang mungkin terbatas. Sedangkan peluang yang ada adalah yaitu peluang untuk mendapatkan dana bantuan atau dukungan dari pihak luar. Sedangkan ancaman yang muncul berupa risiko ketidakstabilan pembangunan yang dapat mempengaruhi proyek. Kemudian kalau kita lihat dari potensi yang ada di desa, misalnya potensi alam. Jadi berdasarkan potensi alam itu, kekuatannya itu keindahan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian kelemahannya adalah kurangnya aksesibilitas atau infrastruktur pendukung. Sedangkan peluangnya itulah pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Sedangkan ancaman yang mungkin terjadi yaitu ancaman terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan potensi alam. Misalnya desa tersebut memiliki potensi budaya. Apa yang perlu diperhatikan? Kekuatan yang mungkin timbul adalah yaitu warisan budaya yang unik dan bernilai tinggi. Kelemahannya di sini adalah kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Sedangkan peluangnya adalah untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal. Sedangkan ancaman yang muncul adalah ancaman terhadap pelestarian budaya akibat modernisasi yang cepat. Sedangkan misalnya di desa tersebut infrastrukturnya rendah, di sini kekuatannya adalah kondisi ini menjadi peluang untuk pengembangan infrastruktur. Jadi ini memungkinkan dilakukan. Kemudian kelemahannya adalah peningkatan infrastruktur memerlukan investasi yang besar. Sedangkan peluang adalah peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah atau mitra investasi. Sedangkan ancamannya adalah ancaman terhadap keberlanjutan pengembangan akibat infrastruktur yang kurang memadai. Jadi, dalam melakukan analisa SWOT berbasis IDM untuk seleksi potensi desa wisata, jadi di sini diperlukan tim untuk melakukan diskusi dalam melakukan analisa SWOT. Jadi di sini perlu kita libatkan para profesional, misalnya dari bidang
dari kalangan akademis gitu misalnya, tokoh masyarakat, kemudian tokoh-tokoh lainnya yang ada di desa untuk merumuskan dalam diskusi tersebut berkaitan dengan hal-hal apa yang bisa dikembangkan atas status desa sesuai dengan IDM serta potensi yang dimiliki. Berdasarkan analisa SWOT berbasis IDM tersebut dapat diambil beberapa langkah dan keputusan strategis untuk menentukan desa wisata yang akan diprioritaskan. Pertama, pentingnya peningkatan IDM. Jadi kekuatan yang terjadi adalah terdapat potensi untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Kelemahannya adalah dukungan dan sumber daya yang mungkin terbatas. Jadi keputusan bisa kita ambil adalah menetapkan program pembangunan untuk meningkatkan IDM desa melalui aksesibilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Begitu misalnya keputusan yang dapat diambil dalam diskusi. Yang kedua adalah pemanfaatan potensi alam. Jadi kekuatannya, desa memiliki keindahan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya aksesibilitas atau infrastruktur pendukung. Peluangnya adalah peluang untuk pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, sedangkan ancaman yaitu ancaman terhadap kerusakan lingkungan mungkin akan terjadi. Jadi keputusan yang bisa diambil untuk pemanfaatan potensi alam ini adalah fokus pada pengembangan infrastruktur dan promosi ekowisata yang dapat memanfaatkan keindahan alam. Berikutnya yaitu pelestarian dan pemajuan budaya lokal. Jadi di sini kekuatannya itu desa memiliki warisan budaya yang unik dan bernilai tinggi, sedangkan kelemahannya kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat lokal. Sedangkan peluangnya di sini peluang untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal. Ancamannya yaitu ancaman terhadap pelestarian budaya akibat modernisasi. Keputusan yang bisa diambil dalam diskusi tersebut misalnya melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya dan mengembangkan program promosi budaya. Bagaimana dengan instruktur sebagai peluang pengembangan? Jadi kekuatan bisa kita lihat di sana adalah infrastruktur desa misalnya perlu ditingkatkan. Kelemahannya adalah peningkatan infrastruktur memerlukan investasi yang besar. Peluangnya di sini peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah atau mitra investasi. Kemudian ancamannya adalah ancaman terhadap keberlanjutan pengembangan akibat infrastruktur yang kurang memadai. Dan keputusan yang bisa diambil dalam diskusi berkait dengan instruksi infrastruktur sebagai peluang pengembangan adalah mengembangkan rencana pengembangan infrastruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kemitraan dan dukungan eksternal. Jadi peluang di sini adalah peluang untuk mendapatkan dana bantuan dan dukungan dari pihak luar. Sedangkan ancaman adalah risiko ketidakstabilan pembangunan yang dapat mempengaruhi proyek. Sedangkan keputusan yang bisa diambil adalah membentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis. Nah, berdasarkan atas analisa SWOT dan keputusan-keputusan yang bisa diambil dalam sebuah diskusi, jadi ada beberapa hal sebagai kesimpulan desa wisata apa kira-kira yang dapat ditetapkan yaitu berdasarkan status IDM dan potensi desa. Jadi di sini berdasarkan analisa SWOT dan potensi yang telah diidentifikasi, desa tersebut dapat mengembangkan beberapa jenis wisata yang sesuai dengan karakteristik dan potensinya. Berikut adalah beberapa opsi wisata yang dapat dipertimbangkan. Jadi di sini kita melihat sebagai contoh adalah desa tersebut adalah desa berkembang, kemudian memiliki potensi alam dan budaya. Jadi atas dasar itu melalui analisa SWOT yang berbasis IDM kemudian dapatlah ditentukan jenis-jenis wisata yang bisa dikembangkan. Seperti misalnya pertama, ekowisata alam. Jadi di sini memanfaatkan keindahan alam desa yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian mengembangkan trekking, hiking, atau kegiatan ekowisata lainnya yang memungkinkan wisatawan menikmati keindahan alam sambil mendukung pelestarian lingkungan. Kemudian jenis wisata yang kedua yang bisa dikembangkan, misalnya wisata budaya dan heritage. Di sini memajukan warisan budaya yang unik dan bernilai tinggi. Kemudian juga mengembangkan tur budaya, pameran seni tradisional,
dan workshop kerajinan tangan untuk memperkenalkan budaya lokal pada wisatawan. Atau bisa juga dikembangkan pariwisata berbasis komunitas, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan wisata, dan menyelenggarakan program homestay atau pengalaman wisata yang melibatkan langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga bisa dikembangkan misalnya agrowisata. Di sini mempromosikan potensi pertanian dan perkebunan desa, mengadakan tur peternakan, kebun organik atau workshop pertanian untuk mengajarkan kepada wisatawan tentang kehidupan pertanian lokal. Atau bisa juga dikembangkan yaitu wisata edukasi dan pelatihan. Jadi fokus pada peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan masyarakat. Di sini menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan kebudayaan seni atau keahlian lokal. Berikutnya juga bisa dikembangkan adalah infrastruktur wisata. Jadi di sini mengembangkan infrastruktur pendukung wisata seperti pengembangan tempat parkir, jalur pejalan kaki, dan pusat informasi wisata. Juga menyediakan fasilitas akomodasi yang sesuai dengan karakteristik desa. Kemudian berikutnya yang ketujuh bisa dikembangkan adalah program konservasi dan pelestarian alam. Di sini mengintegrasikan kegiatan wisata dengan upaya konservasi dan pelestarian lingkungan atau menyelenggarakan program-program penanaman pohon, pemulihan ekosistem, atau kegiatan lingkungan lainnya. Kemudian yang ke-8 pilihannya adalah bisa juga berkaitan dengan festival dan acara budaya. Di sini menyelenggarakan festival budaya tahunan atau acara seni yang dapat menarik perhatian wisatawan. Kemudian juga memasukkan kegiatan-kegiatan ini dalam kalender pariwisata regional atau nasional. Jadi itulah jenis-jenis wisata yang dapat dikembangkan di desa berdasarkan atas identifikasi dan seleksi potensi desa berbasis IDM, yaitu dengan mengetahui status desa, apakah desa itu berstatus mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal, kemudian dihubungkan dengan potensi yang dimiliki atas inputan dalam IDM, kemudian berdasarkan hasil analisis SWOT sehingga dapatlah ditentukan jenis-jenis kegiatan dan nanti diputuskan jenis wisata apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai salah satu alternatif melakukan identifikasi dan seleksi potensi desa yaitu berbasis IDM. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.